Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi Ngobrolin movie bersama aku Ulis. dan aku Tria. Di episode Ngopi kali ini kita bakal ngobrolin film Thailand berjudul Long Life Love yang udah tayang di Netflix. Nah, Long Life Love ini diperanin sama siapa? Yang pertama ada Sunny, dia berperan sebagai Sati. Terus ada Araya berperan sebagai Meta. Dan yang terakhir ada Rebecca berperan sebagai Namo. Nah, ceritanya tuh saat ini suami dari Meta dan Namo ini anak mereka. Jadi Meta ini mau bercerai dari Sati. Nah, ternyata didukung banget nih sama anaknya. Nah, ketika dia udah mau berangkat ke Bali, karena dia kan udah memutuskan untuk bercerai dan berpisah, jadi dia pergilah dari Thailand itu menuju Bali. Tapi ternyata dia dapet telepon dari rumah sakit menyatakan bahwa Sati ini lagi kecelakaan. Nah, yang mengejutkannya lagi, ternyata Sati ini hilang ingatan. Nah, jadi proses perceraian itu sempat tertunda karena Satinya hilang ingatan. Jadi balik dulu ke rumah. Awalnya mereka tuh nggak ngomong kalau Sati ini udah nikah, udah punya anak. Jadi Meta ini dianggap sebagai temennya. Adik ya. Terus si Meta ini, si Namo malah jadi pembantunya. Yang menarik menurut kamu di bagian mana nih? Menurutku dari segi ceritanya menarik, walaupun dia durasinya cukup lama, tapi kita dibuat nggak bosen gitu nontonnya. Terus dia juga punya alur maju mundur, tapi nggak bikin penonton bingung gitu, karena kita tahu di waktu dia ngambil gambar, kalau sama kayak fotonya, tandanya dia balik ke masa lalu gitu ya. Jadi penonton tuh nggak dibuat bingung. Terus yang menarik lagi tuh pas di adegan pas di adegan dia sama anaknya itu loh, kayak walaupun dia bad boy ya, bad father, tapi dia tetap sayang ke anaknya gimana pun itu gitu. Ya, aku juga suka ide ceritanya, karena kan nggak biasa ya. Kalau dia memutuskan untuk bercerai, setelah dia lupa ingatan. Iya, lupa ingatan. Terus tuh dia malah berubah jadi baik. Iya. Jadi diterima kan buat si istrinya ya. Meta. Ya, Meta. Buat Meta juga lah ya, dia berubah. Tapi tidak dengan Namo. Namo malah kayak, ini tuh cuman avatarnya aja, sebulan lagi juga dia balik lagi. Itu kayak cerita yang nggak biasa aja sih. Iya. Menurutku. Jadi bagaimana seseorang ini dinyatakan tidak mudah untuk berubah, karena sebelumnya dia tuh emang bad boy banget sih Satinya. Iya, dan kesalahannya tuh fatal dan berkali-kali juga ya. Iya. Si Meta juga mikirin mutusin buat bercerai itu udah dari lama banget gitu kan. Sampai akhirnya mungkin dia udah nggak tahan lagi gitu. Berat sih. Oke. Terus selanjutnya yang aku suka itu pemerannya. Ya, cakep-cakep loh. Jadi Sunny ini kan salah satu aktor Thailand yang aku suka juga. Oh iya. Dan menurutku dia tuh kalau main film juga bagus-bagus filmnya. Actingnya bagus. Para pemainnya juga. Ini suka sama pemerannya Sati. Sama namanya Sunny ya. Iya, Sunny. Sama editingnya menurutku. Jadi kan ketika dia motret nih, terus dia bakal kembali ke masa foto itu diambil. Di saat itu dia tuh melihat dirinya yang lain. Menurutku editing dari ini kan ada dua orang yang sama di satu lokasi. Menurutku itu kayak rapi nggak kelihatan banget. Kalau itu tuh adegan maksudnya editan. Soalnya aku kira itu tuh pertama kali aku nonton, kirain itu dua orang yang berbeda gitu loh. Aku nggak perhatian banget kan. Ini dia kembar apa gimana gitu. Iya, kalau dilihat dari potongan-potongan foto sebelum dia tayang ya, aku kayak ini kenapa ya ada dua orang mati. Karena nggak kelihatan itu editannya gitu, rapi banget. Bahkan tuh ada adegan di mana dia tuh kayak nindihin dirinya gitu. Kayak dia menganggap apakah aku mati, jadi dia nindih dirinya gitu. Tapi ternyata enggak. Itu keren banget. Jadi kayak ngingetin aku sama film
ada judulnya aku lupa. Jadi dia tuh kembar. Me and You kalau nggak salah, film Thailand juga. Jadi dua cewek kembar, dan ternyata fun fact-nya itu satu orang. Tapi selama proses berjalannya film itu tuh kayak beneran kembar. Mereka rapi banget itu. Keren nih. Keren editan film-film Thailand ya. Terus sama ini si film Thailand ini kan identik dengan komedi. Ya. Awalnya iya sih masih komedi, kayak misalnya Namo ngaku-ngaku jadi pembantunya. Jadi iya. Terus pas mau makan dia mau makan babi nih. Kamu kan Islam. Muslim ya. Boleh makan babi gitu. Iya. Komedi dapat, tapi setelah dia kembali ke masa lalu, kayak jadi sebuah perenungan gitu. Iya, perenungan buat kita dan buat penonton juga ya, dia juga gitu. Jadi kayak ternyata aku seburuk itu ya. Iya, ngelihat dia kayaknya waktu amnesia itu dia kayak mau berubah gitu ya. Bukan mau berubah, dia kayak emang dirinya tuh jadi dua orang yang berbeda gitu. Iya, dia udah nggak mau balik ke dia yang dulu gitu kan, sampai dia mau ninggalin si selingkuhan yang dulu gitu kan. Kamu yang menarik apa ya? Nih kan di akhir film tuh ada pertanyaan, kalau ini terjadi sama kamu, apa yang kamu pilih? Kamu mau kembali atau kamu seperti Matt? Endingnya sih menurut aku cukup itu realistis, iya. Dan emang pilihan tepat. Ya, kalau aku jadi Meta juga bakal ngambil keputusan itu, karena kesalahan yang dia buat tuh fatal. Dan nggak cuman sekali gitu loh, berulang kali dari anaknya kecil sampai anaknya udah gede kan, berarti kan baru remaja. Udah remaja. Dan itu kayaknya kalau aku jadi Meta juga bakal mengambil keputusan yang sama, walaupun dia udah amnesia terus dia lupa gitu, belum tentu dia bisa berubah benar-benar gitu loh. Ya kan? Ya ini yang jadi salah satu konflik di film ini juga kan si karakternya gitu loh. Kan dia hilang berarti memorinya. Memorinya yang hilang, kenapa dianya juga jadi kayak berubah jadi orang jadi lain. Baik gitu. Jadi dia berubah secara karakter. Nah ini kan yang dicurigai sama anaknya. Dia tetap yakin, walaupun ibunya kayak seolah-olah kayak ini luluh gitu ya, dan agak luluh, tapi anaknya tetap kayak dia itu cuman avatarnya. Lagi juga dia bakal berubah. Iya, aku juga meyakini kayak gitu. Karena karakter seseorang itu agak susah sulit berubah. Iya, apalagi sama selingkuhannya aja dia tuh udah putus nyambung juga kan. Jadi ada kemungkinan suatu saat dia bisa balik lagi sama selingkuhannya itu. Jadi memang keputusan Meta itu sangat tepat. Tapi ini ya kayak di ending tuh kita nggak dikasih tahu apakah sepenuhnya dia udah inget atau enggak, atau sepenuhnya dia udah baik atau udah karakternya emang udah secara permanen ada di dalam dirinya atau enggak. Tapi yang pasti dia ingin memperbaiki dirinya sih. Karena dia kan udah kayak sama anaknya juga udah memperbaiki hubungan. Dia kayak tetap akur sama anaknya gitu kan, walaupun mereka udah pisah tapi tetap akur lah gitu, mungkin mereka nggak ngelupain anak gitu. Untuk skor aku 4. Aku 3. Jujur durasinya kelamaan. Iya sih kelamaan, tapi aku nggak bosen gitu. Tapi aku di tengah ada lost kayak ada kayak pengulangannya tuh cukup lama ya. Adegan-adegan yang diulang tuh maksudnya foto-foto yang diambil untuk dia ingat kembali itu agak panjangan ya. Kan 2 jam ya. Tapi kalau menurutku semua penting gitu yang diambil, foto yang diambil. Ya makanya aku suka. Oke, segitu aja ngopi edisi Long Life Love kali ini. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya. Bye.